Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 15 yang berbunyi, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup umat bukan untuk dirinya sendiri. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada umat Kristen yang ada di Korintus ini juga sesungguhnya berlaku bagi pribadi kita. Setiap orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus di masa sekarang ini dan di mana saja pun kita ada dan berada. Sebab sesungguhnya bagi kita semua umatnya yang sudah ditebus oleh pengorbanan tubuh dan darah Kristus, maka jangan lagi hidup kita egois yang hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, tetapi harus peduli dengan semua orang, karena sesungguhnya hidup kita dihidupi hanya oleh Tuhan, pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita. Sudah sewajarnya kita semua umat yang mengimani dan mempercayai hidup hanya kepada Kristus ini harus mau hidup untuk memuji, memuliakan Tuhan Yesus Kristus, yang selalu harus mau hidup melayani Dia dan untuk memberitakan Injil-Nya sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita atas penebusan diri kita ini dari kuasa dosa, dari kuasa kematian kekal. Sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus tidak butuh pertolongan kita untuk mengabarkan Injil atau menolong orang lain atau untuk tugas-tugas tanggung jawabnya lainnya, karena semua itu dapat dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Akan tetapi Tuhan juga tidak menuntut kita untuk selalu melayani Tuhan, karena Tuhan tidak butuh pelayanan kita. Apabila Tuhan mengajari kita untuk melayani Tuhan, mengutamakan dan memuji memuliakan Tuhan Yesus, itu sesungguhnya karena kehendak Tuhan, kerinduannya untuk menolong kita agar kita ini hidup penuh berkat Tuhan saja. Apabila hati kita selalu tertuju kepada Tuhan, maka apa saja yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita kerjakan, selalu harus yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita ini diubah Tuhan menjadi manusia yang sebagai ciptaan yang baru, dan kita akan selalu hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau hidup kita demikian, maka Tuhan Yesus akan selalu melindungi dan menolong kita, sehingga tidak ada kesempatan bagi iblis untuk menipu kita, untuk mencobai kita, untuk menjerumuskan kita ke dalam jurang maut. Inilah sesungguhnya yang Tuhan maksudkan, jangan menilai Tuhan dengan ukuran manusia. Karena firman Tuhan ini sesungguhnya mau mengajarkan dan mengajak kita, umat yang beriman, umat yang percaya kepada Kristus ini, supaya mampu memahami akan kehendak Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan tidak pernah membuat kita terbebani oleh perintah-perintahnya, sebab sesungguhnya semua beban hidup kita itu sudah diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita memikul salib, hal itu sesungguhnya
beban salib juga sudah diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan hanya menghendaki kita untuk tetap mau setia, memasang kuk atau salib di atas pundak kita, agar kita terus hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan menerima berkat-berkat-Nya dengan melimpah, baik jasmani maupun juga rohani. Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, hendaknya kita, orang-orang yang sudah mengaku beriman, percaya kepada Kristus, untuk selalu ingat memohon pertolongan bimbingan Roh Kudus, agar kita ini dimampukan untuk boleh mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Dengan demikian kita akan dimampukan selalu penuh semangat melakukan tugas tanggung jawab kita yang Tuhan berikan kepada kita, dan selalu bersukacita dalam segala keadaan apapun, selama kita hidup bersama dengan Tuhan di dunia ini maupun juga sampai pada hidup yang kekal kelak. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan, sebagaimana yang dituliskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-19 ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang boleh menyadarkan kami sekaligus dalam segala keberadaan kami ini, bahwa hidup kami memang bukan untuk diri kami sendiri, tetapi hidup yang untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan jaminan hidup bukan hanya di dunia ini, tapi sampai jaminan hidup yang kekal di dalam surga, ketika kami boleh mengerjakan apa yang memang berkenan di hati Tuhan sejak di dalam dunia ini. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Apabila di dalam hidup ini kami merasakan sesuatu yang tidak indah pada diri kami karena sakit penyakit, kami percaya juga mujizat kesembuhan boleh terjadi dan berlaku atas diri kami. Karena itu kami mohon kepadamu dalam kehendak hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.